Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Ardianto, NIM 30701900087. Dan sebelum kita melangkah lebih lanjut mengenai abnormal, alangkah baiknya kita berdoa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robbah wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan di sini saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Fikri Hanifah Sidki, yang dimana di sini ada 3 model pertanyaan. Dan pertanyaan pertama adalah bagaimanakah cara penanganan gangguan identitas disosiatif alter ego. Jadi seorang psikoanalisis bertugas untuk membantu orang yang menderita gangguan identitas disosiatif, di mana kegiatan ini ditunjukkan untuk mengungkapkan maupun belajar menghadapi gangguan khususnya trauma yang dialami di saat masih menginjak usia dini, di mana mereka menyarankan untuk melakukan pembangunan kontak secara langsung dengan kepribadian-kepribadian. Dan cara penanganan dari gangguan identitas disosiatif menurut Wilbur pada tahun 1986, di mana Wilbur sendiri mengatakan bahwa analisis dapat bekerja dengan kepribadian apapun yang mendominasi sesi terapi. Setiap orang dengan kepribadian yang berbeda-beda pula dapat diminta untuk bercerita tentang memori dan mimpi-mimpi mereka sebisa mungkin. Setiap orang dan kepribadiannya dapat diyakini bahwa seseorang terapis akan membimbing seseorang itu untuk memahami kecemasan mereka demi membangkitkan pengalaman traumatis mereka secara aman dan juga menjadikan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang itu dapat disadari. Dan langkah selanjutnya menurut Wilbur kepada seorang terapis untuk selalu ingat bahwa kecemasan dialami di saat kegiatan terapi sedang berlangsung dapat menyebabkan kepribadian yang mana kepribadian alter diasumsikan sebagai alat untuk mengatasi kecemasan yang tinggi. Bila mana terapi ini berjalan dengan semestinya, maka diri sendiri dapat mampu bergerak melalui ingatan yang disebut dengan ingatan traumatis dan tidak lagi melarikan diri dalam diri sendiri sebagai pengganti untuk menghindari gangguan kecemasan yang diasosiasikan dengan trauma. Dengan cara itulah integrasi dari kepribadian menjadi dimungkinkan. Dan jawaban ini dapat ditemukan di jurnal berikut ini. Dan pertanyaan kedua adalah, apa faktor yang mendorong seseorang dalam memunculkan gejala fugu disosiatif? Yang dimana sebelumnya fugu disosiatif berasal dari kata fugu yang memiliki artian melarikan diri, yakni setiap peristiwa hilangnya memori lebih besar ketimbang amnesia disosiatif. Seseorang yang mengidap penyakit ini tidak hanya memiliki amnesia total, tetapi meninggalkan identitas lamanya dan menggantinya dengan identitas yang baru pula, seperti meninggalkan rumahnya ataupun bekerja dengan identitas yang baru. Dan juga tidak luput dari kepribadian baru pula, seperti nama baru, rumah baru, maupun pekerjaan yang baru pula, di mana seseorang itu dapat meraih keberhasilan seperti mewujudkan kehidupan sosial yang cukup kompleks. Jadi pada gangguan fugu disosiatif umumnya dipicu oleh seseorang yang memiliki tekanan berupa stres berat, yang dimana pada penderita melakukan perjalanan secara tiba-tiba dan tanpa diduga sebelumnya dari rumah ataupun tempat kerjanya sendiri. Seseorang itu tidak mampu mengingat kembali informasi dalam dirinya itu dan condong menjadi bingung akan identitasnya sendiri. Atau bila mana orang yang memiliki penyakit ini ditanya tentang dirinya, orang ini dapat menjelaskan identitas yang baru melekat pada dirinya dan dapat menjelaskannya, tapi hanya sebagian saja ataupun secara lengkap. Selain bentuk perilaku yang aneh ini, orang tersebut dapat terkesan normal dan tidak menunjukkan sebuah tanda-tanda lain dari gangguan mental. Dan jawaban ini dapat ditemukan pada jurnal berikut ini. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga tentang maling ring. Dan apakah maling ring itu?
Malingering merupakan perbuatan dengan membuat gejala baik itu berupa fisik maupun psikis yang berlebihan, di mana dimotivasi oleh dorongan eksternal. Malingering tidak ada bedanya dengan gangguan buatan, dan dapat dibilang malingering itu adalah gangguan buatan. Dan malingering merupakan tindakan pura-pura sakit demi menghindari sebuah tanggung jawab. Dan malingering ini dapat ditemui sebuah gejala-gejala sebagai pendorong penyebabnya. Gejala dari malingering terbentuk karena keinginan seseorang individu secara sadar, dan dari sudut pandang klinis, hal ini termasuk dalam kategori tindakan pemalsuan dengan hasil laboratorium tidak sesuai dengan gejala yang ada. Perbedaan yang tampak antara gangguan buatan dan malingering ini dapat dilihat dimotivasi dalam menimbulkan gejala. Seseorang dengan sengaja memalsukan gejala bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sekunder yang nyata, sedangkan pada kasus gangguan buatan tujuan utama dari produksi gejala berada pada peran sakit. Dan contoh dari malingering ini, apabila seseorang dihadapkan dengan yang berbau seseorang itu takuti, seperti halnya dia takut sakit, dia takut disuntik, lalu dia ingin mengalihkan ke kegiatan lain, seperti membuat alasan lain, ataukah entah itu dengan tujuan alasan itu dibuat agar menghindari sebuah suntikan itu. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.